Saya mudah karena saya kan tinggal perintah saja. Pertama, yang kedua kan tinggal maido, itu kan kerja paling enak. Tapi di balik itu memang ya kita semua baru dalam apa istilahnya cara belajar. Jadi dengan adanya apa COVID-19 ini paling enggak berarti kayak pinter Mas Saiful dan lain-lain. Dulu kan belum ngerti yang namanya streaming itu apa ya ngerti ya. Bahkan mungkin seluk beluknya ini caranya dia belum ngerti lah. Karena itu didhawuhi dari pimpinan disuruh streaming ya kita maksimal sambil belajar. Ya nanti tadi sudah disampaikan Mas Saiful itu meskipun dari awal itu pakai Webex, kemudian yang awal-awal streaming dari YouTube itu juga kalau saya bilang antara suara dan gambar itu kadang-kadang nggak sinkron ya. Kadang suara seperti dalam sumur itu, nah itu dalam perkembangannya akhirnya kemarin apa waktu itu saya juga sempat ngomong karo jenengan toh nih kok Mas coba kok golek ilmu caranya piye. Nah akhirnya dari jenengan sama Mas Saiful dan yang lain-lain Mas Api bisa dipadukan ya makin lama makin baik. Streaming untuk beberapa kali ini awalnya kita langsung pakai YouTube langsung, itu hasilnya nggak bisa maksimal, dan juga untuk kamera webcam dan juga mic-nya langsung dari laptop itu suara dan gambarnya nggak bisa maksimal. Terus kita move on atau pindah ke aplikasi OBS. Setelah kita pakai aplikasi OBS ternyata bagus, ada transisi dan menu lain sebagainya, filter audionya juga bisa diedit berubah. Dari situ kita mendalami sedikit belajar dari OBS, kita maksimalkan sebisa mungkin dengan peralatan yang ada, walaupun mungkin nggak terlalu maksimal ya, tapi ya sebisa mungkin dengan alat seadanya, tapi hasilnya bisa sebagus mungkin gitu. Kita yang penting bisa menyelenggarakan kajian, membantu terselenggaranya kajian biar bisa semuanya bisa tetap mengikuti, biar kajiannya tidak terputus gitu. Dan sampai sekarang akhirnya kita pakai OBS dan juga pakai kamera, tapi kameranya hanya kamera kecil, pakai apa itu handycam kecil. Kalau dulu kan sempat pakai kamera besar juga, itu kamera panggul itu, tapi karena biaya sewanya mungkin cukup tinggi, jadi kita pakai ini aja yang free gitu dan kita maksimalkan. Selama streaming ini otomatis kan kita itu nggak pernah tahu apa tuh streaming itu seperti apa, sebelumnya nggak pernah pakai. Ya kita harus belajar dari nol dulu. Setiap kali kita live streaming itu pasti ada saja kesalahan dan pasti ada saja komentar atau kritik yang harus kita perbaiki gitu. Pasti ada kesalahan karena kita kan belajar dari nol. Ada teman-teman yang lain editor seperti Mas Safi'i juga, itu kan kita juga belajar dari nol juga, sama-sama kita belajar dari nol. Itu kesulitannya, tapi kemudahannya atau keenakannya ya kita merasa bersyukur, bisa senang bisa ikut menyelenggarakan kajian ya, karena juga bagaimanapun kita di sini pemuda-pemuda di sini masih belajar untuk bisa membuat sebagus mungkin gitu. Kadang kecewa dengan diri sendiri kita, wah kok belum bisa ya, wah kok seperti ini kok belum bisa gitu, wah suaranya kok masih belum bisa bagus gitu. Ada yang seperti itu Mas. Cek sound masuk. Cek
sound 1 2 cek sound mimbar 1 2 3 cek sound mimbar ya. Cek sound mimbar pertama 1 2 3 cek sound 1 2 3 cek bisa maksimal oke cek sound 1 2 3 coba cek oke cek sound mimbar pertama 1 2 3 1 2 dulu. Coba lagi. cek 1 2 3 cek 1 2 3 dicoba cek sound 1 2 dicoba. Tentunya keliru di situ. Keliru bareng. Cek dulu. 1 2 3 Pun masuk bagus. Oke. Namanya sedang dalam kondisi seperti ini ya mau nggak mau, tapi justru ini jadi pengalaman baru. Kalau biasanya tinggal duduk manis waktu mata tidak apa-apa, tapi kalau ini harus persiapannya lebih lama lagi ya. Mudah-mudahan ada nilai lebih, terutama bagi yang mempersiapkan. Kalau yang mendengarkan kan tinggal klik. Tekan konsumsi ngabisin. Yang penting makan. Marilah kita senantiasa menganugerahkan kepada kita pemahaman terhadap agama dan tentunya sekaligus kekuatan, kemampuan dan kekuatan untuk mengikuti atau tidak. Sesungguhnya ayatnya kan jelas. Nah, apabila ada suatu musibah suatu kaum mesti ada hikmahnya, dan kita sebagai orang ngaji itu ya mesti harus yakin bahwa apapun yang diturunkan oleh Allah itu dibalik itu pasti ada hikmahnya. Ya mau hikmahnya apa itu kadang-kadang kita belum ketemu, dan untuk itu kita memang dituntut untuk sabar. Nah ini mungkin kalau untuk pemuda yang mungkin diantaranya hikmahnya ya sedikit banyak jadi tambah pinter lah, meskipun dengan ala kadarnya ya mungkin ada yang pinjam sana pinjam sini ya nggak apa-apa, tapi semua yang demi kelancaran dakwah mudah-mudahan nanti dicatat amal baik lah Allah. mentempelah kepada diri kita. Dan pertanyaan Allah itu nggak satu pun orang yang tidak mampu menjawab. Man huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Dengan sujud dan berdiri, yang itu poin pertama.
bahagia setiap malam sujud. Alhamdulillah kita telah selesai untuk mengikuti tausiah dari Ustaz Jum'at. Mudah-mudahan menambah ilmu secara akhirat. Alhamdulillah untuk malam ini diikuti lebih dari 300 pemirsa dan banyak juga dari luar daerah, satu dari Banjarnegara, dari Purwodadi, dari Cilacap, dari Majenang, dari Ponorogo, untuk malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Jadi dengan kondisi musibah atau mungkin wabah yang mendunia ini, dan kita juga menyadari bahwa tidak satupun negara atau masyarakat yang tidak terdampak daripada musibah yang ada ini. Namun demikian, kita sebagai orang yang beriman dan meyakini bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, maka dari kita semua berupaya sedemikian rupa jangan sampai kegiatan-kegiatan rutinitas yang biasa kita lakukan itu berhenti hanya karena tidak bisa tatap muka, tidak bisa berkumpul, karena memang peraturan yang ketat kaitannya dengan protokol kesehatan untuk menghindari dan mencegah daripada COVID-19 ini. Pemerintah mengambil satu kebijakan seperti itu dan kita sebagai warga negara yang baik berusaha untuk mengikutinya. Berpesan untuk yang ahli streaming itu, kita berpesan lah ya, kalau mungkin kita yang masih awam seperti ini itu, kalau kita sowan ke mereka atau ke beliau yang sudah ahli itu, Mas, streaming itu bagaimana tuh, streaming itu harus seperti apa, ya itu tolonglah kita itu dibantu dulu awalnya dulu, karena kebanyakan dari kita itu kalau kita sudah tahu, kita itu bahkan punya mindset itu loh, di YouTube atau di Google itu semua sudah ada, kamu pelajari aja dari situ. Karena untuk kita yang awam seperti ini ya, ketika kita mau pelajari itu di YouTube atau di Google itu, mereka kadang itu menjelaskannya itu tidak detail. Di tengah itu ada langkah yang dilewati. Jadi kita itu semakin bingung. Jadi mungkin buat teman-teman, bapak-bapak atau para suhu-suhu yang sudah ahli dan master dalam proses streaming, mungkin ya kalau kita untuk memerlukan kegiatan seperti ini untuk kajian dan ini kan kita untuk di jalan dakwah gitu kan, bukan untuk kepentingan mencari material saja gitu. Jadi mungkin bisa ayo tuh dibantu dulu gitu, biar kita itu ya setengah mudeng lah setidaknya gitu, nggak langsung dilepaskan wis ta masuk beliau di YouTube sendiri gitu kan, kita juga sedikit kebingungan kadang di jalan gitu Ya, tapi belajar banyak tuh. Tapi dengan seperti itu sebetulnya saya dan juga teman-teman di sini, baik pemuda yang lain, Mas Irawan, kemudian Mas Yusuf, Mas Arifin atau Mas Anwar Tanon, kemudian Mas Safi'i, dan juga yang ada di belakang semua ini Mas Tipiani, itu sebetulnya dengan seperti itu kita justru malah di awal itu seperti kelabaan, wah ini harus gimana, Mas ini gimana. Ternyata dari situ kita justru malah ditempa yang lebih keras gitu menurut saya, dan belajarnya juga kita makin sungguh-sungguh gitu. Subscriber penting nggak Mas? Kalau subscriber itu menurut saya penting nggak penting ya Mas ya, karena ya kita misi awalnya kan untuk yang penting bisa live, tapi dengan bertambahnya subscribe dengan mungkin tiba-tiba dalam sekian hari naik berapa ratus itu Tambah semua. buat kita itu ada motivasi tersendiri juga gitu loh. Di situ ada seolah ini kita itu bekerja tapi mendapatkan bonus di lain sisi gitu.
Iya.